Oke, ketemu lagi dengan saya Bapak Ibu di pertemuan yang ketiga. Jadi di awal sudah kita membahas membuat akun, yang kedua adalah membuat kelas, dan sekarang adalah membuat penugasan Bapak Ibu. Jadi bersama saya lagi yaitu Agus Anjo Permana. Sama seperti sebelumnya Bapak Ibu, siapkan dulu silabus, RPP, RPS, materi, absensi, LKPD, dan RTM. Nah, ada beberapa hal di sini yang menarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat penugasan di sini ya. Itu kita awali dengan login ke Edmodo dulu. Kemudian yang pertama itu adalah milih kelas Bapak Ibu di sini. Setelah milih kelas, baru kemudian Bapak Ibu memulai start discussion share kelas atau materi ya di sini ya. Nah, ini mirip sekali tampilannya dengan Facebook. Kalau di Facebook itu nge-post ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan nanti pertemuan keberapa, ada informasi penting dan segala macam. Nah, kemudian selanjutnya adalah lengkapi tentang deskripsi LKPD Bapak Ibu. Oke, saya tampilin LKPD saya dulu. Ini LKPD yang saya yang kedua Bapak Ibu, terkait dengan instalasi sistem operasi Windows. Untuk sistem operasi ada kompetensi dasar atau KD, ada indikator, ada tujuan, ada prosedur, kemudian yang terakhir adalah kegiatannya ngapain, ada tugas individu, ada tugas kelompok Bapak Ibu. Nah, di sini setelah saya membuat pertemuan itu ya, jadi di awal kita sudah buat pertemuan pertama dan kedua. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa mengisi dengan pertemuan ketiga dan keempat. Misalnya untuk praktikum di sini ada KD-nya, Bapak Ibu ketikkan saja, ada indikator dan seterusnya. Nah, kemudian membuat penugasan dengan kuis Bapak Ibu. Jadi penugasan ada dua, ada assignment, ada kuis. Kalau yang paling banyak variasinya adalah di kuisnya Bapak Ibu. Kalau di assignment cuman nanti dia bisa upload file saja, kemudian gambar atau yang lainnya. Jadi variasi soalnya tidak ada, cuma deskripsi saja. Nah, kalau Bapak Ibu nanti punya banyak variasi jenis soal, Bapak Ibu nanti bisa pakai yang kuis. Kalau cuma hanya untuk upload saja, pakai yang assignment. Ini kuis, kemudian pilih new Bapak Ibu. Nah, di kuis itu ada dua menu Bapak Ibu. Yang pertama adalah quiz detail, sama yang kedua adalah quiz question. Quiz detail di sini adalah terkait dengan nama, judul dari quiz Bapak Ibu dan instruksinya ngapain gitu. Kemudian kalau yang quiz question di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu buat untuk peserta didik. Nah, Bapak Ibu lengkapi dulu datanya di quiz detail ini. Misalnya nama pertemuannya adalah pertemuan ketiga terkait dengan tugas mandiri. Instruksinya adalah untuk kegiatan ini peserta didik menjawab pertanyaan secara mandiri. Nah, tentu pertanyaannya apa? Nanti dia diisi di quiz question. Nah, di quiz question ini ada beberapa variasi pertanyaan Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah pertanyaan terkait dengan true and false. Yang kedua adalah terkait dengan multiple choice. Yang ketiga adalah terkait dengan short answer. Kemudian mengisi titik-titik yang seharusnya diisi di sana, kemudian matching, dan yang terakhir adalah multiple answer. Ada lebih dari satu jawabannya. Nanti kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan soal true atau false. Jika Bapak Ibu punya soal true atau false, Bapak Ibu nanti tinggal memilih, choose di soalnya itu adalah ini dia, true atau false. Kemudian Bapak Ibu masukkan pertanyaannya. Kemudian jika pernyataannya, jika pernyataan itu bernilai true, maka Bapak Ibu centang true. Jika bernilai false, maka Bapak Ibu centang false. Ingat gradingnya nanti berapa atau poinnya berapa.
Kalau Bapak Ibu mau menambahkan dengan pertanyaan yang baru, Bapak Ibu bisa menambahkan dengan cara mengklik add new question. Nah, akan muncul nanti seperti ini. Yang kedua, misalnya soal multiple choice Bapak Ibu. Bapak Ibu sama memilih multiple choice, kemudian menuliskan soalnya. Sini misalnya yang manakah pilihan di bawah ini yang merupakan contoh sistem pemanggilan atau sistem call dengan kategori communication di lingkungan sistem operasi Windows. Nah, ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Saya ada 3 pilihan. Kalau Bapak Ibu nanti masukin jawabannya di sini Bapak Ibu, tinggal kopas saja atau diketik. Kalau Bapak Ibu mau lebih dari 3 jawaban, tinggal klik ini add response. Nanti Bapak Ibu tandai soal yang benar itu jawabannya yang mana dengan cara mengklik radio button ini. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Nah, soal selanjutnya adalah tentang jawaban singkat. Kadang-kadang dalam soal itu kita cuma butuh jawaban singkat saja Bapak Ibu. Nah, di sini ada short answer ini, tinggal Bapak Ibu pilih, masukkan atau ketik soalnya di sini, kemudian ingat grade-nya di sini. Kemudian soal mengisi titik kosong Bapak Ibu atau fill in the blank. Tinggal Bapak Ibu pilih di sini pertanyaannya, misalnya inti dari sistem operasi dikenal dengan istilah bla 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 dan seterusnya. Oke. Ingat grade-nya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian soal mencocokkan atau matching. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih di sini jenisnya matching. Nah, nomornya ini sudah otomatis dia Bapak Ibu. Nah, kemudian silakan cocokkan dengan jawaban yang sesuai. Nah, di sini Bapak Ibu disuruh nyocokin nih. Ketik naskah soalnya. Nah, di respon ini jawabannya Bapak Ibu. Ini ada beberapa pernyataan yang nanti Bapak Ibu disuruh untuk melingkan. Nah, ini jawaban yang benar di sini. Kalau benar dia baru dapat poin, kalau salah berarti poinnya dikurangi. Kemudian soal multiple answer atau jawaban lebih dari 1. Kadangkala soal kita jawabannya lebih dari 1 Pak Ibu, sehingga perlu dibuatkan jenis soal yang seperti ini. Pilih jenis soalnya, kemudian ketik naskahnya, kemudian Bapak Ibu masukkan beberapa pernyataan-pernyataan di sini, misalnya tentang jawaban berikut yang menurut Anda benar tentang sistem operasi Windows. Yang benar itu adalah pilihan pertama sama pilihan ketiga, sehingga saya centang di sini. Nah, terakhir atur skor atau skor soal Bapak Ibu atau grading ya per soal ya, sesuai dengan persentase dalam rentangan 0 sampai 100. Bisa Bapak Ibu pakai rentangan 10, bisa rentangan 100 ya. Nah, di sini gradingnya yang diatur Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya 10 soal, mau ngasih skor marknya 10, berarti Bapak Ibu gradingnya tinggal 1 aja semuanya. Tuh. Oke, ini grading Bapak Ibu. Nah, kemudian sebelum dipublish, Bapak Ibu coba preview dulu. Ada 2 tombol di atas di soal itu, nanti ada preview, ada assign. Ibu cek dulu preview. Nah, kita preview dulu soalnya benar apa salah. Nah, ternyata kadang-kadang kita salah buat soal Bapak Ibu. Nah, harus diperbaiki. Di sini diinfokan sama sama sistem bahwa soal yang harus diperbaiki berarti nomor 4. Jadi pertanyaan nomor 4 ini ada error gitu. Coba kita cek. Nah, ternyata benar. Itu dilihat di soal nomor 4, di sini muncul peringatan use underline ya, bla bla dan seterusnya. Jadi disuruh kita pakai, kalau mengisi fill the blank-nya itu bukan pakai tanda titik Bapak Ibu, tapi pakai underscore. Nah, di sini Bapak Ibu coba perbaiki ya. Nah, kita perbaiki pakai underscore, baru ternyata muncul jawaban yang digunakan untuk mengisi fill the blank-nya itu Bapak Ibu. Dan tadi kan nomornya hilang ya, sekarang udah muncul dia. Ingat grading Bapak Ibu ya. Setelah diganti titik-titik menjadi tanda underscore, nah kita disuruh untuk masukkan jawaban yang benar ini ya. Jawabannya adalah kernel. Nah, kemudian tampilan pertanyaan dan poinnya bisa dilihat di sini Pak Ibu. Kalau benar dia tampilannya kayak gini previewnya nih. Poinnya kelihatan nih, ini ada 6 soal. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 semuanya poinnya Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi nih, cek nih kalau di preview benar apa enggak gitu ya. Kalau udah selesai Bapak Ibu preview ya, bisa exit preview, ada pilihannya di sana. Di bagian bawahnya ada exit preview. Nah, ini kan tugas Bapak Ibu. Jadi masuk di LKPD. Jadi Bapak Ibu assign LKPD-nya ke kelas mana gitu. Kalau ke kelasnya adalah ke mata pelajaran Bapak Ibu, silakan assign ke sana. Tapi kalau ke kelasnya adalah saya buatnya adalah sistem operasi, saya assign ke sistem operasi. Tinggal dipilih saja kelasnya di sini Bapak Ibu. Kemudian ada set tanggal ujiannya sampai kapan, berapa menit waktu ujiannya. Kemudian kalau mau Bapak Ibu random soalnya, bisa Bapak Ibu centang ini random ya. Oke, sekian dan terima kasih ya. Jadi nanti terkait dengan pelatihan ini ada beberapa tugas atau penilaian. Bapak Ibu bisa join ke grup Guru Gembrot di Edmodo dengan kode berikut. Nah, saya tampilin Bapak Ibu. Ini dia grupnya, Guru Gembrot ya. Nah, ini dia halamannya. Kemudian Bapak Ibu bisa ini copy code-nya, bisa join ke sini Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, kuesioner ya. Bapak Ibu bisa jawab nanti. Dan nanti juga akan saya share slide-nya di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa download nanti. Atau minta ke panitia juga boleh nanti Bapak Ibu ya. Kemudian silakan isi kuesioner di sini Bapak Ibu ya. Kemudian materi bisa diunduh nanti. Untuk tugas ya, karena ada penilaian di akhir, silakan Bapak Ibu untuk membuat kelas nanti sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang Bapak Ibu ampu beserta LKPD-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Akhir kata saya mohon maaf ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih.